salam sehat kawan Giska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Giska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan hari ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Autis Sedunia yang mengusung tema Autism and Humanity. Every life has value. Setiap kehidupan memiliki nilai, termasuk anak-anak spesial kita. Dan spesial juga hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber hebat saya. Ada Dr. Gigi Wahyu dari Katimja Uspro dan Nafsa, Dinkes PPKB dan Dinkes PPKB Kota Madiun ya, sampai belepotan nih ya. Dan juga Bu Retna nih ya, seorang ibu hebat yang akan berbagi pengalamannya dalam mengasuh anak yang istimewa. Untuk itu tetap saksikan Info Sehat hari ini. Dan kita sapa dulu dua narasumber kita. Ada Dr. Gigi Wahyu dan juga Bu Retna. Apa kabarnya nih ibu-ibu? Sehat luar biasa. Baik-baik. Oke, harus sehat luar biasa ya. Dua anak cukup gitu. Seperti Dua anak lebih sehat. Oke, dua anak lebih sehat. Aku kok jadi. Loh, memang sepertinya Bu Retna fansnya kawan Diska ya. Iya, saya fansnya. Baik. Mengenai Hari Autis Sedunia nih, saya ke Bu Wahyu dulu nih Bu. Terima kasih dulu ya sudah hadir di podcast kawan Diska, sampai lupa loh ini. Saking kita deketnya ya kayaknya. Sampai di luar. Awang-awang. Oke Bu, mengenai Hari Autis Sedunia nih. Tapi sebenarnya nih Dokter Wahyu, apa sih autisme itu? Mungkin banyak yang masih salah paham ya mengenai autis. Ya, jadi autis itu salah satu ini ya. Sebenarnya bukan disabilitas ya. Jadi penekanan sebenarnya bukan disabilitas, tapi merupakan gangguan dari perkembangan saraf yang mempengaruhi cara seseorang itu berkomunikasi, berinteraksi sosial dan perilaku. Dan memang kita harus, orang tua ya, apalagi ibu-ibu muda, Mahmud ya, mama muda itu harus juga lebih aware ke memantau tumbuh kembang anaknya, karena biasanya itu tipis banget, dan kebanyakan baru mengetahui bahwa ada bukan kelainan ya, ada gangguan tumbuh kembang anaknya itu ketika mereka sudah kayak telat bicara atau telat nggak bisa terlalu aktif atau komunikasinya itu terganggu. Seperti itu Mbak Sari. Tapi dari penyebabnya sendiri seperti apa sih? Kalau penyebabnya sampai sekarang kalau kita bilang dari segi medis itu idiopatik, atau penyebabnya sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Tapi lebih dari penelitian terakhir itu ada sedikit gangguan tumbuh kembang ketika dalam kandungan. Ya itu banyak juga dari faktor gizi dan itu. Tapi penyebab pastinya itu belum pasti, belum diketahui secara pasti seperti itu. Tapi apakah bisa disembuhkan? Kalau disembuhkan tidak, tapi ketika di manajemen mendapatkan terapi atau perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak, karena rata-rata adik-adik ya yang istimewa tersebut atau yang istimewa itu tadi ya, itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Jadi tiap anak tidak sama. Kadang-kadang banyak juga anak-anak yang sebenarnya autis atau ADHD gitu ya, yang berkebutuhan khusus itu bisa berprestasi di bidang musik, di bidang olahraga, di bidang seni. Jadi sebagai orang tua, kalau sudah ketemu deteksi dini ya, kalau sudah ketemu ini nanti terapinya atau rehabnya seperti ini, sehingga anak itu bisa menonjolkan apa yang kelebihannya di dia. Oke, berarti masing-masing anak punya kelebihannya sendiri-sendiri ya, meskipun sama-sama autis gitu ya maksudnya. Oke. Nah, kembali lagi di peringatan Hari Autis Sedunia nih Dok. Kan diperingati setiap tanggal 2 April nih ya. Yep. Apa sih tujuannya adanya peringatan Hari Autis Sedunia tersebut Dok? Oke, sama seperti peringatan-peringatan hari lainnya ya, tapi saya rasa juga ini perlu juga, karena dengan adanya peringatan hari-hari seperti ini, khususnya seperti autis ini, itu dapat meningkatkan kesadaran dari semua masyarakat. Jadi semua elemen bahwa ini tuh bukan kelainan, ini bukan gangguan gitu loh. Dan dengan terapi yang tepat, dengan perawatan yang tepat,
anak ini bisa menjalani kehidupan yang sama dengan kita yang sama. Terus juga dari pemerintah dan masyarakat juga bisa memberikan lebih peduli terhadap hak, kebutuhan serta kesejahteraan dari individu. Jadi dianggap bahwa autis ini adalah keberagaman dari individu, sama seperti saya kayak sama Mbak Sari ya. Saya pendiam, Mbak Sari lebih pendiam. Saya lebih pendiam lagi. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi sama dengan adik-adik kita atau anak-anak yang autis, dengan anak-anak yang autis. Jadi jangan dipandang ini sebagai gangguan, ini sebagai penyakit atau apa, tapi dipandang sebagai salah satu keanekaragaman, gitu ya? keunikan, kespesifikan dari tiap orang yang memang tidak sama. Oke. Nah, Bu, tadi kan tema yang diusung tahun ini adalah Autism and Humanity, Every Life Has Value. Nah, autis dan kemanusiaan, setiap kehidupan memiliki nilai. Nah, apa sih pesan yang ingin disampaikan dalam tema tersebut di peringatan Hari Autisme Sedunia tahun ini? Jadi penekanan bahwa setiap individu dengan autis itu memiliki martabat, nilai, hak yang sama seperti orang lain atau seperti manusia pada umumnya, karena itu juga merupakan hak asasi juga ya. Terus difokuskan pada kesadaran, penerimaan, penghargaan, dan inklusi bagi penyandang autis di kehidupan dalam bersosial, termasuk dalam pendidikan, dalam pekerjaan, di lingkungan. Jadi ya, menyadarkan, mensosialisasikan bahwa kita sama tuh. Terus yang ketiga, mengajak masyarakat bahwa ya itu tadi yang dibilang keberagaman, jadi bukan suatu keanehan, kelainan dan sebagainya. Oke, penekannya di situ. Baik, sebelum saya lanjut ke Bu Wahyu lagi, ke Bu Retno gitu ya, karena beliau dipercaya ini untuk mengasuh seorang anak dengan autisme. Ini kan nggak semua orang ya mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, Bu Retno, kapan pertama kali menyadari adanya perbedaan tumbuh kembang? Tadi disampaikan Bu Wahyu ada tumbuh kembang yang berbeda tipis gitu ya. Oke, alhamdulillah saya diberi kepercayaan, diberi amanah untuk merawat anak spesial itu kan. Sungguh luar biasa rasanya. Luar biasa. Jiwanya juga luar biasa. Orang lain kemudian belum tentu diberi kesempatan yang sama gitu ya. Walaupun ya ada susah dan sedihnya tetap ada. Jadi pertama kali sampai lahir sampai dengan usia 20 bulan itu normal anak saya itu. Ketika umur 20 bulan tiba-tiba dia ada tanda-tanda yang ketika dipanggil tidak menoleh, kemudian dia suka jinjit-jinjit, terus dia suka ketawa sendiri, tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas gitu ya. Padahal sebelumnya kalau dipanggil ya menyaut, terus sudah mulai berkata tiba-tiba berhenti, diem gitu. Nah itu saya sudah mulai curiga, terus saya browsing sampai saya periksakan apa anak ini ada kelainan telinga, sampai saya tanya ke dokter Wahyu juga, kemudian konsul sampai ke Sogaten, kemudian ke dokter Cici. Nah kemudian dokter Cici spesialis THT ya di Sogaten, kemudian dirujuklah ke Surabaya, itu tes BERA, ada tes telinga, itu tidak dikawal BPJS ya. Alhamdulillah dikawal sama dokter Wahyu kebetulan di sana, jadi alhamdulillah diberi kelancaran untuk tes BERA itu, dan hasilnya normal, tidak ada kelainan di telinganya, normal semuanya. Jadi akhirnya saya dirujuk ke dokter yang menangani autism, karena ciri-cirinya kok waktu itu dianggap belum autis ya, karena masih meraba-raba dulu, cuman untuk gangguan tumbuh kembang gitu aja, jadi belum ke sampai autis. Itu awalnya. Mungkin diceritakan Bu Retno prosesnya sampai anak ini ternyata terdiagnosis. Nah, saya kemudian dirujuk ke rumah sakit yang menangani tumbuh kembang anak. Nah, waktu itu di Surabaya juga. Nah, di sana karena dengan ciri-ciri tersebut kami sampaikan, kemudian beliau juga sudah menangani anak yang gangguan tumbuh kembang, maka anak saya itu dites mulai darah, juga rambut, darah, dan lupa saya, pokoknya ada 3. Itu dites, dicek
alergi. Waktu itu cek alergi, kemudian saya menunggu seminggu kalau nggak salah, kembali lagi ke sana, kemudian hasilnya alergi itu, nah itu diketahui dia alergi terigu, kemudian alergi gula, alergi tepung, jadi susu sapi dan olahannya. Nah, ciri-ciri itu adalah mengarah ke autis. Jadi sejak saat itu sudah didiagnosis bahwa anak saya autis. Cuman waktu itu belum sampai tahu sampai sedetail itu ya ininya. Nah itu saya terus konsultasi dan juga kemudian tidak ada obat karena itu bukan penyakit. Tidak ada obat karena bukan penyakit. Jadi mungkin kemarin itu hanya diberi suplemen, vitamin suplemen gitu, yang misalkan anak saya susah waktu itu masih aktif ya, anaknya begitu ketahuan itu sangat agak bukan hiper ya, jadi ya menjurus ke hiper lah gitu, karena waktu itu belum diet ya, makanya disarankan begitu ada ketahuan hasilnya bahwa dia alergi A, B, C, D, maka diberitahu untuk diet yang itu gula, tepung terigu, kemudian susu sapi dan olahannya. Itu 3 itu utama. Tapi waktu itu selain itu juga banyak yang dia tidak bisa mengkonsumsi, kayak sayuran itu lengkap ya, dan lengkap belum lengkap waktu itu, belum lengkap. Hanya sekilas itu konsultasi. Kemudian dari dokter itu saya dikonsulkan lagi, geser lagi ke dokter yang dari Jakarta. Waktu itu prakteknya di Surabaya, cuman tidak tiap hari datang, beliau hanya sebulan sekali, dan waktu itu pakai grup BBM. Zaman masih BBM. Oh ya. BlackBerry. Itu waktu itu pakai grup itu, jadi saya dimasukkan grup itu oleh dokter itu, kemudian saya bisa konsul langsung ke dokternya, tetapi dengan janji temu. Waktu itu dibuat janji temu, beliau biasanya tanggal berapa sampai tanggal berapa di Surabaya, kita baru bisa konsul. Sebelum konsul tuh ya bayar dulu, antri dulu, BPJS jam, BPJS. Dan perjuangannya luar biasa karena belum ada tol waktu itu ya, jadi sini Surabaya masih 7 jam tuh, kalau lihat bawah kalau macet itu. Jadi saya subuh berangkat itu, kalau nggak nginep ya, saya subuh berangkat itu sampai jam 12 malam itu biasanya baru kembali balik masuk rumah lagi. Jadi full time di perjalanan dan di sana di antri dan dalam. Tapi biasanya nggak antri banyak karena sudah dijadwalkannya. Nah kemudian di dokternya yang dokter Rina waktu itu, dokternya Adelin kalau saya nggak salah, dia dokter yang khusus menangani biomedis yang untuk intervensi dari labnya, hasil lab. Maka waktu itu anak saya di tes DNA dan tes alergi lagi. Nah tes alergi itu lagi banyak lagi yang kita temukan karena darah lengkap waktu itu, karena tes DNA dan alergi itu lengkap ya, lumayan juga itu waktu itu. Ya perjuangannya seperti itulah. Terus ini itu yang lebih spesifik lagi, ternyata kromosomnya geser, berubah dari kromosom orang-orang yang umum gitu. Kemudian hasil DNA-nya, kemudian untuk alerginya itu juga lebih menjurus lagi ke sayuran, ke lebih detail makan detail lagi itu lebih detail lagi. Nah itu setelah detail itu banyak lagi yang harus dikerjakan. Tidak hanya tepung terigu, gula dan itu, tetapi dari dokter itu ini malah sering langsung ya. Iya, memang sering, kita memang sering ya. Waktu itu biar tahu juga teman kawan Diska juga. Waktu itu langsung diberikan terapi yang khusus untuk anak saya, mungkin juga sudah diterapkan di anak-anak lain ya, yang berkebutuhan khusus yang spesial ini. Jadi apapun yang dikonsumsi itu 4 hari lagi baru boleh dikonsumsi. Jadi semua yang dikonsumsi hari ini tidak boleh dikonsumsi besok dan lusa sampai 4 hari. Mulai dari nasi, beras ya, beras merah. Saya jadi koleksi beras merah, beras putih, beras hitam, beras coklat, terus apa lagi ya, banyak pokoknya macam. Terus kemudian minyak juga gitu. Minyak itu minyak canola, minyak sawit, minyak kelapa, minyak bunga biji matahari. Jadi sudah ngoleksi banyak seperti itu. Kemudian juga sayuran. Jadi saya setiap hari membuat jadwal termasuk susu, selain susu sapi. Jadi susu onta, susu kambing, susu
apa ini? Kedelai, susu almond. Jadi saya minimal harus punya 4 Karena putranya 4 hari lagi baru bisa di ini ya. 4 macam persediaan untuk itu. Itu pun semuanya dari sayur. Kalau perbumbuan tidak masalah. Kemarin yang tidak diperbolehkan itu bawang putih, jadi cuma bawang merah aja. Itu usia 18-20 bulan, mulai 20 bulan. Jadi alhamdulillah karena masih kecil, jadi masih bisa dikondisikan. Waktu itu dia mau aja gitu, mau diberikan ini, diberikan ini tuh manut. Oke, ya manut. Terus awalnya waktu itu nggak semudah ini ya. Sekarang ini kalau nyari apa-apa tinggal cek di TV, online pun waktu itu kan agak susah nyari itu ya. Pesen alhamdulillahnya dokternya yang dari Jakarta itu kadang menyediakan membawa barang-barang yang dibutuhkan kita. Jadi dia dulu tuh susu almond tuh jadinya di Australia kayak gitu. Saya kan nggak pernah ke Australia. Jadi kemana-mana gitu. Itu jadi beliau itu membawa macam-macam gitu. Jadi saya berupaya untuk mencukupi kebutuhan ini karena ya, tapi tetap sesuai dengan sesuai dengan aturan yang ditetapkan tadi. Saya berusaha. Jadi setiap hari itu saya tempelin di rumah itu ada jadwal menu yang hari ini makan apa aja, besok makan iya. Jadi mulai minimal 4 hari itu saya jadwal dan ART saya sudah koordinasi ini. Hari ini tak boleh makan ini, hari ini hanya makan ini, besok makan ini gitu. Jadi sudah rutin seperti itu. Itu baru makanan. Kemudian ada lagi suplemen. Suplemen resepnya dari dokter itu sehari itu bisa minum sampai 7 kali suplemen. Jadi ada beberapa yang diminum bareng, ada yang enggak. Jadi mulai ada larutan, tepung-tepungan, ada kapsul, ada tablet itu macam-macam, tapi berupa suplemen, jadi bukan obat. Beri magnesium kayak gitu, kalsium, vitamin D. Itu yang kurang-kurang yang kurang. Karena dari intervensi dia, dari hasil labnya itu kan ada beberapa yang minus-minus gitu. Nah itu yang dicukupi dari suplemennya itu. Jadi mesti pakai resep. Jadi begitu hasil pemeriksaan itu mesti usah dicek gitu hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi awal-awal dulu sebelum dapat terapi itu, ketika berkunjung ke dokter itu kami wawancara, dia sudah kemana-mana, nggak tahu dia lari-lari muteri kamarnya, dokternya itu menjajah ya. Waktu itu masih heboh seperti itu. Alhamdulillah saya waktu sebelum ke sana saya pernah kesasar ke tempat lain dan dikiranya waktu itu ke profesor, padahal saya ke profesor itu dikiranya anak saya itu hiper terus diberi penenang. Ketika saya minumkan tidur aja, iya lemas tidur gitu, padahal nggak segitu. Jadi kadang kita juga harus pintar-pintar dan benar-benar alhamdulillah dapat yang cocok gitu untuk mencari yang benar pas untuk pengobatan untuk terapi anak kita itu seperti itu baru yang dikonsumsi. Kemudian juga ada terapi perilaku. Jadi anak spesial itu tidak seperti anak biasa yang ayo ke kamar mandi, ayo cuci tangan, tidak bisa. Jadi perlu khusus tadi yang ada memang khusus. Jadi kalau kita tidak terbiasa dan kita tidak punya ilmunya ya tidak akan pernah bisa. Jadi saya tetap ada terapi perilaku mulai dari harian, memakai sendal, memakai kaos kaki, memakai baju, ke kamar mandi, BAB itu harus diterapi khusus. Jadi kalau cuman ke belakang dia nggak akan gak. Jadi itu yang itu dari perilakunya. Ya. Kemudian yang sedihnya itu adalah dia tidak bisa melabel kita. Ini siapa? Mama, tidak bisa. Belum bisa waktu itu sampai umur berapa itu pun waktu terapi perilaku itu sampai usia 5 tahun dia baru bisa tak lepas pampasnya, kan dia baru bisa bilang pipis, gitu. Sampai dengan usia 5 tahun dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Jadi walaupun di ini ya, udah ada masas mulutnya, ininya wajahnya itu pas terapi perilaku itu dilakukan juga. Jadi banyak intervensi dia itu sebenarnya. Jadi tidak hanya makanan, suplemen, tapi juga perilaku, terus kemudian juga
ini ke tubuhnya dia itu kayak juga chip gitu, message gitu. iya. Terus, jadi di samping makan itu juga ya saya juga terapi perilaku kemarin tuh ke 3 tempat, ke rumah sakit umum Sudono, kemudian ke yang yang khusus ya yang tiap hari itu ada rutin, harian itu. kemudian satu lagi, jadi ada 3 tempat, satu hari itu dia keliling ke 3 tempat Keliling. itu, iya. Tetapi pada dasarnya mirip-mirip sih sebenarnya, cuman hanya melanjutkan. Ketika kita ke satu terapi, sebenarnya mirip-mirip sama-sama. Mungkin di awal-awal itu mungkin diobservasi dulu kan. Oh, seperti ini. Oh, anak saya sudah seperti ini, bisa seperti ini. Sudah sampai tahapan ini berarti lanjut bisa. ya, seperti ini. Jadi saya tidak kok sehari kok sampai banyak menit, tapi karena dia kalau tidak dikawal, dia nanti akan mundur lagi. Nah itu sampai usia berapa sudah bagus dan perkembangannya sudah baik. Terus kemudian umur 5 tahun itu ketika dia sudah bisa ke belakang bilang pipis dan sudah berarti sudah ada sudah bisa dilepas, sudah agak mandiri. Saya masukkan TK. TK itu harus pakai sedu karena jadi itu pendamping. Jadi harus ada pendamping. Ini 15 terus deh. Ya, monggo. Mau saya cut nih. Asik sekali nih ceritanya ya. Karena ini masih nyambung gitu. Masih nyambung. Nanti kalau ada pertanyaan lain malah Malah kan dislike gitu. Jadi artinya seperti itu. Jadi perjuangannya alhamdulillah saya syukuri, saya bersyukur tetap dapat amanah yang luar biasa. Saya berusaha untuk jadi ibu yang spesial juga, jadi mama yang spesial juga. Tidak semua bisa, teman saya tetap juga agak misal juga tidak bisa mendampingi 100% gitu ya, karena saya harus kerja, saya tinggal kerja, itu mungkin ada beberapa bagian atau bagian yang saya tidak bisa mengawasi secara langsung tumbuh kembangnya dia dengan baik. Tapi alhamdulillah ini ya, dalam masa itu sudah keluar juga suaranya, sudah ngaji, hafalan itu hebat luar biasa dia. Karena kakaknya itu sekolah di sekolah muslim ya, Islam ya, jadi kakaknya itu ada hafalan juz 30 gitu, dia akan lebih ingat anak kasarnya dia mendengar, dia lebih ingat daripada ketika kakaknya menghafal gitu, dia akan mengikuti belakang-belakang atau tengah-tengah depan gitu. Dia kan belum sempurna ya ngomongnya, jadi mesti bagus pelipatan sebagian, tapi dia bisa akhirnya itu dia bisa menirukan. Anak ini berarti buat untuk hafalannya dia luar biasa bagus. Jadi waktu itu ketika kakaknya hafalan juz 30, dia mendengarkan ya, saya support, adik di sini aja dengarkan kakak, biar terpapar yang tadi sudah bagus. Mulai panjenengan sudah mulai bisa, ini ada kelebihannya di ini. Iya. Dia luar biasa untuk beberapa tahun, nggak sama dengan kakaknya ya. Ketika kakaknya mainan itu hebat luar biasa, maka adiknya akan merapikan. Jadi dia akan menirukan ketika kita memberitahu sesuatu hal atau di awal-awal seperti ini, maka dia akan melakukan dari awal seperti ini. Dia ini mainan sudah rapi, kemudian buat mainan maka akan dirapikan lagi. Ya, gitu. Berarti daya ingatnya lebih tajam gitu ya. Dan juga daya ingat juga. Ketika ada puzzle, itu dia nomor 1 kalau cepat merapikan itu. Dia kalau di terapinya itu kan selalu ada lomba-lomba termasuk menyusun puzzle, itu dia juara kalau menyusun puzzle itu. Karena tadi ya disampaikan Dr. Wahyu bahwa anak berkebutuhan khusus ini punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Mungkin kalau putranya Bu Retno mungkin daya ingatnya lebih tajam gitu ya. Memang betul tadi, tidak semua sama dan kondisinya itu pun berbeda-beda walaupun sama-sama autis ya. Saya dulu pengalaman sesama ibu semua orang tua gitu, ada yang cerita anak saya kesana, saya juga coba kesana, ternyata beda hasilnya. Nah, walaupun terapi yang sama, ternyata kondisinya anak-anak itu berbeda, tidak ada yang sama. Dengan terapi yang sama pun belum tentu ini mendapatkan hasil yang sama juga. Jadi mungkin di rumah mungkin anak saya cocoknya di sana, belum tentu cocok dengan, tapi tetap kita berikhtiar ya. Nah, Bu Dr. Wahyu, menyambung Bu Retno tadi ya.
Sebenarnya boleh ditambahkan mengenai ciri atau gejala autisme ini seperti apa nih? Dan pentingnya deteksi dini. Oke, ya. Jadi sekilas tadi udah diulik ya sama Bu Retno ya. Jadi 3 aspek utama yang terlihat. Yang terlihat itu di aspek komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Tadi ya sudah. Jadi sudah pas ya. Apa namanya, interaksi sosialnya seperti apa. Tapi ciri khasnya kadang-kadang itu sulit memahami ekspresi orang. Jadi makanya labeling tadi sampai umur 5 tahun juga belum bisa melabel, oh ini mama, ini kakak gitu. Terus tidak nyaman kalau kontak mata. Jadi apa, memang ada terapnya sendiri ya Bu ya. Ketika kita ngomong sama anak yang spesial itu kita harus gimana. Jadi dan fungsinya deteksi dini seperti yang Bu Retno tadi juga sudah cerita, di usia 20 ya tadi 20 bulan belum ada perkembangan atau tumbuh kembangnya itu DDTK ya, DDTK-nya nggak sesuai dengan umurnya, ada yang dirasa terlambat ya, berarti harus segera kita mencari tahu dan memastikan. Jadi Bu Retno ini benar-benar spesial juga menurut saya, karena nggak semua orang bisa se-aware itu. Umur 20 bulan kadang-kadang kalau orang dulu umur 20 bulan tapi gurung iso ngomong, kok lagi ngomong-ngomong dewi kayak gitu ya. Kok ya telat ngomong. Nah, seperti itu loh. Jadi kita harus sebagai orang tua ya, mama-mama muda, papa-papa muda tadi, tumbuh kembang anak harus dideteksi. Kalau memang agak terlambat dari yang semestinya, bisa konsultasi lah ke puskesmas, ke Fasiankes ya. Insya Allah kalau untuk di Kota Madiun sudah ada sih psikolog klinisnya. Jadi nanti kita bisa kolaborasi, minimal mereka untuk DDTK itu juga bisa lebih konsen juga. Terus kalau ada sesuatu itu bisa segera mendapatkan rujukan. Ya, walaupun kita tahu bersama ya kalau Bu Retno sudah non BPJS ya, saat itu ditabrak aja ya. Nggak semua orang kan ya. seberuntung Bu Retno gitu ya, maksudnya faktor biaya. Dari Tapi segi biaya yang biasa pun ya jangan patah semangat, karena memang minimal kita bisa tahu bahwa oh kelebihan anak kita itu apa. Misalnya di bidang seni ya udah nanti bisa dipusnya di bidang seninya. Jadi untuk deteksi dini sendiri di puskesmas bisa ya Bu, karena ada psikolog klinisnya. Biasanya awal itu dari DDTK itu kan banyak juga. Kalau di puskesmas bisa untuk deteksi dini tumbuh kembang anak itu bisa. Dan nanti di situ kalau ada temuan memang apa namanya agak terlambat, nanti bisa dikonsulkan ke psikolog klinis. Ya nanti bisa digali lebih lanjut kalau sama dokternya. Kalau memang oh ini mengarahnya ke sana gitu, baru bisa dirujuk. Jadi di puskesmas insya Allah bisa untuk awal aja deteksi dini. Deteksi dini awalnya ada di puskesmas, nanti rujukannya dari puskesmas ke rumah sakit yang dituju itu bisa pakai jaminan kesehatan ya. Kalau insya Allah bisa ya. Poli DDTK kan juga sudah ada ya di Sudono itu. Saya kemarin ke Sudono BPJS Pak bisa. Oh bisa. Ya. Oke, jadi cuman antrinya harus double ke dokter anak, baru ke rehab medik. Anaknya itu di DDTK-nya, setelah terdeteksi baru ke rehab medik. Jadi dua kali masuk polinya. Iya, polinya. Baik, karena memang selain waktu dan tenaga yang dicurahkan juga ada biaya yang tidak sedikit gitu ya. Nah ini mungkin juga membantu para orang tua yang memang ada masalah pada tumbuh kembang anaknya, ini bisa konsultasi dulu ke puskesmas. Nanti jika ada masalah bisa nanti dirujuknya ke rumah sakit. Jadi tetap rujukan bertingkat, tapi minimal kalau hanya untuk kalau zaman dulu kemungkinan kita belum punya psikolog klinis ya Bu Retno ya. Jadi saya jauh. Iya, udah perjuangannya luar biasa menurut saya. Kalau sekarang insya Allah alhamdulillah sudah ada psikolog klinis, dokter puskesmas pun sudah ada lebih sudah banyak juga. Jadi insya Allah layanannya juga yang diberikan bisa lebih. Oke, jadi ini membantu para orang tua untuk yang punya jaminan kesehatan gitu ya Bu ya. Karena nggak semuanya juga tercover seperti Bu Retno tadi kan, banyak yang biaya pribadi gitu ya, sampai ke luar kota juga nih. Tapi Bu Retno, ketika anak itu terdiagnosis autisme gitu ya, mungkin kan di luar sana juga banyak orang tua yang denial atau sulit menerima. Nah, bagaimana Bu Retno melewati fase itu? Selalu aku jangan. Kalau boleh tahu usianya sekarang seberapa Bu? Jadi waktu itu saya juga kaget dan shock juga, sempat kaget dan shock, masa sih gitu anak, masa sih gitu, karena
kalau lihat keturunan gitu ya dari orang tua kok nggak ada yang seperti ini. Riwayat kok kehamilan tiba-tiba- juga enggak? Iya, riwayat kehamilan. Saya melintang memang waktu itu biasa, tapi ternyata ya itu saya sempat sedih juga kok seperti ini ya. Akhirnya saya tetap bersyukur apapun yang diberikan kepada kita, yang diamanahkan ya disyukuri, alhamdulillah, dan berupaya untuk tetap survive dan berupaya untuk merawat dia dengan baik sesuai dengan kemampuan dan juga semaksimal mungkin saya bisa. Intinya seperti itu. Jadi apapun yang kita diberi amanah, apapun kan tidak hanya anak aja ya, semua itu semua titipan. Jadi saya kembalikan gitu, saya jadi semua titipan. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, kita terima dengan ikhlas dan tetap berdoa walaupun mungkin tidak bisa disembuhkan nanti ya, mungkin ya selamanya dianggap aja ini bersedekah dan juga menabung gitu. Jadi minimal bisa nyangoni anak, bisa mandiri nantinya di kedepannya. Tetap jadi ya itu ya. Jadi yang namanya kalau ya shock tadi yang kalau kesan pertamanya ya. Denial. Jadi kaget, ternyata ada seperti ini. Selama ini kan saya tidak pernah melihat seperti itu, tapi ketika kita menerima seperti itu ternyata banyak temannya, menambah silaturahmi komunitas juga ada rasanya nggak merasa nggak sendiri. Iya, ketika dan tetap merasa bersyukur karena ternyata di luar sana itu banyak yang lebih parah daripada saya misalkan seperti itu gitu ya. Jadi tetap bersyukurnya itu seperti itu. Jadi saya tidak melihat ke atas, tapi melihat ke kanan kiri yang seperti anak saya. Sama-sama mempunyai putra atau putri yang spesial. Saat ini Bu Retno, bagaimana dengan komunikasinya dengan orang lain? Apakah di rumah aja atau sama Bu Retno nih diajak sosialisasi juga nih? Anak saya walaupun alhamdulillah di Kota Madiun ada sekolah inklusi. Jadi walaupun berkebutuhan khusus pakai sedo tadi pendamping, ada guru pendampingnya itu SD sudah kelas 6 SD ini. Jadi sekolah umum biasa, tapi didampingi inklusi. Di Kota Madiun ada, jadi didampingi boleh di kelas itu selalu ada pendamping. Ya alhamdulillah kadang bisa mengikuti, kadang kalau pas moodnya jelek gitu ya agak susah juga mengendalikan. Biasanya kalau mood jelek itu biasanya dia terpapar makanan atau dari dietnya tadi itu. Iya, ada dietnya yang biasanya ada efeknya di kena sedikit gitu, tetap ada efeknya kalau ada. Walaupun percaya tidak percaya, masa sih gitu kadang seperti itu. Jadi tetap saya ajak untuk berinteraksi di luar. Saya ajak ke kantor juga, ke tempat kerja. Terus ke mall, terus belanja, ke pasar, walaupun dia kadang ya juga menarik-narik tidak mau, tapi tetap ayo deh jalan gitu, jalan-jalan tiap weekend itu kami jalan-jalan, sering ketemu, menunjukkan itu, ya lebih cepat putranya bertemu ya sama saya. Cepat jalannya itu, gitu. Oke, tapi respon dari teman dan juga gurunya seperti apa nih Bu? Kalau gurunya, karena gurunya kan mungkin selain anak saya kan ada yang lain, jadi hampir inklusi itu kan tidak hanya anak saya, mungkin banyak ada beberapa. Alhamdulillahnya di satu kelas itu kan hanya sedikit ya, kan inklusi mungkin tidak mementingkan akademik, jadi yang penting anaknya bisa berkomunikasi ya, terus juga tidak banyak, mungkin hanya sekitar di bawah 15 anak kalau nggak salah, dan hampir 50% seperti anak saya. Jadi akhirnya banyak sedo di situ juga gurunya. Tidak hanya anak saya yang sedo, yang ada sedonya, tapi iya, yang lain ada 4-5 itu ada sedonya juga. Jadi gurunya akhirnya terbiasa dan semoga tidak melakukan 2 ijazah ya nanti ya. Gurunya sama sedonya. Jadi satu aja ijazahnya. Karena kan dampingi terus tuh. Gitu. Iya, bisa. Ikut mengulang masa-masa SD-nya dulu ya sedonya. Jangan-jangan sedonya habis ini minta ijazah terus. Iya, pokoknya juga gitu. Paket. Tapi dengan interaksi sudah banyak perkembangan ya Bu? Alhamdulillah sudah. Cuman kadang ya labelnya itu kadang salah-salah masuk. Tapi dia sudah mama, ayah, kakak itu sudah
ini bude, ini tante, tapi kadang diulang-ulang. Tantenya itu dari kecil tuh misalkan bilang tante Nia, ada tante Sari, tante Ayu itu namanya tante Nia. Kayak seperti itu, jadi berulang sering. Ya. Kayaknya yang tertanam di awal itu Ya itu. Sepertinya agak susah menambah lagi, jadi pelan-pelan mungkin ada sesi tersendiri kayaknya. Oke, berarti sampai sekarang masih terapi terus ya Bu ya? Masih terapi. Ini tadi siang juga terapi. Setiap hari sekolah pagi, siang sampai sore terapi ada tetap. Jadi kalau ada Fasilitas di Kota Madiun termasuk terapi yang non BPJS ya ini ya. Iya, non BPJS lah. Itu sudah ada, nggak susah Sudah lagi kayak sejak kecil dia di situ. Oh. Jadi makanya saya juga menyesuaikan waktu juga. Dia bisa juga ya di tempat lain itu mungkin waktunya pagi, tadi pagi dia di sekolah nggak bisa. Akhirnya kemudian ke rumah sakit itu juga Pagi. pagi. Makanya saya cari yang sore yang non BPJS yang bisa apa ini sekolah bisa, menambah, terapinya iya, juga tetap dua-duanya lanjut. jalan. Oke. Oke, jadi sampai sekarang masih terapi terus gitu Iya, ya. terapi terus. Nah, tadi disampaikan Bu Retno kan ada pantangan-pantangan soal makanan, bisa juga jadi moodnya jelek. Nah, selain itu ada efek lainnya nggak sih Bu? Kalau kecentok apa ya namanya kecentok ketika makan manis, atau Colongan. tambah gula gitu. Tadi kan padahal nggak boleh ya gula. Emosi biasanya ya. Oh, gitu. Kalau bisa emosi atau tantrum itu kadang susah dikendalikan. Kadang ketika belajar membaca gitu tidak mau ya sudah tidak mau gitu. Susah untuk dirayu lagi itu agak lama banget gitu. Bisa jadi berganti waktu baru adik belajar gitu. Ganti hari baru gitu ya. Bisa Atau habis tidur. ada susah tidur juga kalau gitu. kena ini makanan atau yang Kecolongan yang Iya. dari dietnya dietnya tadi itu. biasanya efeknya seperti itu. Ada Tapi efek. kadang juga enggak apa-apa. Oke aja. Saya juga enggak tahu ini Kadarnya mungkin ya banyak sedikitnya. mungkin jadi bisa jadi. Jadi makanya kalau tantrum atau ini tadi habis ngapain dia habis makan apa ya gitu. Jadi kita berupaya untuk memberikan aktivitas ke dia. Jadi sekarang itu dia renang, dia jalan itu kita fasilitasi latihan. Ya walaupun ya kalau renang itu ya tidak mau. Jadi kalau renang itu main-main ke yang anak-anak itu nggak mau renang yang ada gurunya kan. Minimal menyalurkan energi yang Iya, saya ingin yang kan lebih. jadi tidak terlalu gemuk. Anak kan besar Iya, juga, betul. jadi harus banyak Lebih besar dari aktivitasnya. saya kayaknya. Iya, betul. Ayahnya aja kalah. sekarang ya. Jadi harus menyalurkan karena ininya kan jarang dipakai. Jadi hanya tenaga aja kan yang dipakai dia. Jadi untuk bisa energinya itu hanya untuk banyak ke fisik, aktivitas. Ya, aktivitas fisik. Yang untuk brainnya itu sedikit sekali dipakai gitu loh. Nah, Bu Wahyu, tadi kan disampaikan Bu Retno kan anak autis ini juga bisa tantrum juga nih ya. Nah, seharusnya dukungan lingkungan sekitarnya seperti apa nih Bu ketika ada anak autis yang mungkin tantrum atau Oke, jadi makanya tadi penekanan ya, karena stigma itu kayaknya tetap ada ya. Jadi iki arek kok gak iso meneng, iki arek arek nakal, arek itu yang stigma umum. Jadi maksudnya bagi masyarakat ya, bagi semuanya jangan langsung justifikasi. Jadi lebih support, lebih ikut menjaga aja ketika anak tantrum. Ya nggak langsung dipeluk gini, takut ya. Jadi bisa ke mamanya atau memberikan dia ruang lebih banyak lagi sehingga dia bisa leluasa dan tidak membahayakan dirinya. Yang pasti bahwa autis itu bukan kekurangan, melainkan bentuk perbedaan dalam cara seseorang berpikir dan berinteraksi. Itu yang memang harus kita benar-benar pahami, benar-benar bisa support, benar-benar bisa kasarnya dengan harapannya dengan seperti itu kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan hak mereka juga. Tapi kalau dari sisi Bu Retno sendiri, sebenarnya dukungan apa yang ingin diinginkan nih dari lingkungan sekitar nih Bu? Kalau yang sudah tahu di tetangga dan itu tuh biasanya maklumi dan paham. Ketakutan saya itu kalau di luar yang tidak pernah mengenal, tidak kontak dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini biasanya minimal mesti pertama kali biasanya dilihat terus. Jadi sering kok aneh gitu kan, dianggap aneh.
karena ya memang ya istimewa tadi ya. Beda. Ya, berbeda tadi ya. Itu yang kami sering mendapatkan pulang tapi saya sebenarnya cuek aja, cuman kadang yang paling saya takut yang itu dibully. Karena yang orang biasa aja yang ketika terlihat lemah aja dibully, apalagi yang tahu anaknya istimewa, berkebutuhan khusus itu mesti arahnya ke sana. Jadi itu yang kita takutkan ya. Jadi yang harapan saya tidak ada seperti itu yang tidak ada diskriminasi ya. Apalagi dia habis ini pindah ke sekolah baru SMP karena SMP adaptasi baru, terus teman-teman baru, kita nggak tahu kondisinya nanti bagaimana di sana. Ini mungkin ya saya akan menemani beberapa hari untuk melihat situasi di sana gitu. Di awal memang seperti saya kalau ketika berpindah ke tempat akan saya dampingi, saya lihat kondisi sekitarnya, saya baru tenang, oh seperti ini gitu. Saya bisa melepas dengan seutuhnya seperti itu. Diharapkan saya diterima dengan biasa seperti tadi ya, tidak ada diskriminasi seperti itu. Tidak ada stigma, tidak ada diskriminasi, memperlakukan juga yang sama dengan yang lain. Kalau yang dilihat terus kayak gitu loh. Karena kan mungkin istimewa gitu ya kan, nggak mungkin di lingkungan sekitarnya juga nggak ada yang seperti itu gitu ya. Jadi melihatnya kok beda gitu, mungkin itu. Cuman kan kita juga nggak boleh sampai menariknya sampai dilihat terus. Artis ya. Iya gitu. Tapi tantangan terbesar yang dihadapi sebagai orang tua biasanya apa sih? Ya tadi yang pertama mungkin kalau tidak bisa menerima dengan ikhlas ya, rasanya itu kok kayak seperti hukuman atau apa gitu ya, kok saya kok diberi beban seperti ini, berat termasuk. Tapi saya tidak menganggapnya berat ya, saya tadi terima ya, ini menganugerah untuk saya terima dengan ya legowo ikhlas ya. Memang ini kesempatan saya untuk tetap ini ya, mengemban amanah yang diberikan. Jadi tangan yang menurut saya berat tadi itu ada mandirinya nanti, kemandirian dia itu yang utama, karena selama ini kalau dia belum bisa mandiri 100% ya. Ketika kalau berpakaian sudah seperti itu bisa, tapi ketika kebetulan anak saya itu minta yang ininya kurang untuk melakukan sesuatu itu kurang keinginan. Nggak ada keinginan minta gitu ya. Dari awal mendiagnosis seperti itu sama dokternya. Ini anak ini tidak punya keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika mau mengerjakan apa-apa menunggu perintah. Ini sudah ajan, dia ajan, sholat. Jadi harus diperintah. Dia belajar seperti itu. Jadi dia akan ini tantangan termasuk ya. Jadi dia belum mandiri untuk itu. Kalau makan pun ya makan. Jadi kita yang ini tadi sudah makan atau belum, dia belum bisa mengungkapkan komunikasi yang kurang tadi. Sampai hari ini pun masih seperti itu. Jadi dia belum bisa minta yang sesuatu yang baru. Tapi kalau mungkin minum yang biasa itu mungkin sudah lumayan. Tapi ketika sesuatu yang baru, dia merasakan sakit, apa itu tidak bisa. Itu yang agak susah karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dia lambat bicara juga, kemudian komunikasi juga agak susah. Jadi ngomongnya itu kurang jelas. Walaupun membaca bisa ya, tapi lafalnya itu ya kurang jelas. Itu namanya itu. Jadi susah berkomunikasi dengan komunikasinya. Mungkin ada tips dan trik Bu bagi orang tua juga yang mungkin punya kondisi yang sama gitu ya, ketika menghadapi tekanan yang seperti tadi ini, apa yang harus dilakukan Ibu? Banyak ibadah. Habis dong langsung jalur langit. Ya tetap berusaha semaksimal mungkin, karena sekarang lebih mudah, kemudian kita pakai HP itu sudah melihat apapun, guru-gurunya itu banyak yang mengalami kasus yang sama ataupun yang lebih parah dari yang punya kita misalnya, atau mungkin yang lebih bagus. Dan intinya jangan melihat ke atas, jangan melihat yang teman-teman yang sebayanya, tidak bisa dibandingkan. Jadi bahagia itu sederhana.
ketika melihat perkembangan anak kita itu sudah luar biasa. Jangan melihat yang lain, anak lain yang sebaya dia yang tidak sama kondisinya. Itu kuncinya. Jadi lihat yang di lingkungannya dia aja. Jadi fokus ke anak kita. Apapun yang dikerjakan, ketika ada penambahan perilaku ataupun pengetahuan atau kemampuan, itu sudah sangat luar biasa. Itu masa itu bahagia, itu sederhana itu. Mungkin ada tambahan harapan dan juga pesan? Ya, untuk harapan saya mungkin karena di Kota Madiun ternyata belum ada sekolah khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Itu harapan saya itu. Dulu pernah sebenarnya kita punya kayak paguyuban gitu ya, komunitas itu sudah mengundang pejabat Kota Madiun. Itu rencana sih mau dibuat untuk sebentar, sampai saat ini belum direalisasikan. Tetapi alhamdulillah sudah ada sekolah inklusi, jadi kami bisa masuk ke sana walaupun di sekolah inklusi itu masih umum ya, diajarkan secara umum, materi umum, jadi tidak ada guru khusus untuk yang menangani yang berkebutuhan khusus. Nah, ini yang mungkin harapannya ada sekolah ataupun apalagi gratis ya, alhamdulillah. Gitu. Bu Ayu titik-titik Bu. Mungkin ya itu mungkin ya enggak langsung besar, enggak suruh lengkap, tetapi minimal ada dulu ya. Jadi alhamdulillah sudah ada inklusi itu kan, tapi sarana prasarananya juga kurang. Di sekolahnya itu juga masih belum untuk yang berkebutuhan khusus ya. Jadi disamakan dengan umum. Masih disamakan dengan umum standarnya di sekolah tersebut. Padahal kan belum tentu bisa mengikuti seperti itu. Oke. Jadi Bu Ayu sendiri pesan dan untuk bagi semuanya bahwa kita harus siap support, siap mendukung. Tidak ada kata diskriminasi, tidak ada kata stigma, apalagi bullying bagi adik-adik kita yang berkebutuhan khusus, karena semua orang itu sebenarnya mempunyai hak yang sama. Semuanya spesial ya? Ya, walaupun mempunyai spesial sendiri-sendiri. Itu aja Mbak saya. Oke, ada lagi? Bu Retno atau Bu Wahyu yang perlu disampaikan? Cukup? Sudah. Oke. Terima kasih Dr. Gigi Wahyu dan juga Bu Retno atas info sehatnya hari ini, berbagi pengalamannya yang sangat luar biasa. Hari ini kita belajar bahwa mencintai anak spesial bukan tentang menuntut mereka menjadi normal, tapi tentang memahami dunia mereka yang multisensori dan menghargai setiap kemajuan kecil yang mereka buat. Mari kita jadikan Kota Madiun lingkungan yang inklusif, tempat di mana setiap anak apapun spektrumnya ini merasa diterima dan juga disayangi. Stay healthy, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya.